Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bahasa pada karya tulis ilmiah dan jenis karya tulis ilmiah dengan dosen pembimbing Destiani MPD dan saya sendiri Dwi Febri Ramansari dan rekan saya. Saya Nisa Korea Pertiwi. Next. Karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang menggunakan metode ilmiah di dalam membahas permasalahan, menyajikan kajiannya dengan menggunakan bahasa baku dan tata tulis ilmiah, serta menggunakan prinsip-prinsip keilmuan yang meliputi bersifat objektif, logis, empiris, sistematik, lugas, jelas, dan konsisten. Faktor bahasa dalam karya ilmiah menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk dipersiapkan untuk pencapaian kualitas tulisan ilmiah yang baik, khususnya dilihat dari segi bahasanya. Perlu kiranya dipahami bahwa bahasa Indonesia dalam karya ilmiah mempunyai beberapa ciri khas atau aturan yang berbeda dari karya tulis non-ilmiah. Terdapat beberapa ciri khas yang harus dipenuhi dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah, yang meliputi satu, pilihan kata dan peristilahannya yang tepat. Kemudian yang kedua, kalimatnya efektif dan penataannya dalam paragraf baik. Yang ketiga, penalaran dan sistematikanya bagus. Dan yang keempat, pemaparan dan gaya bahasanya menarik. Next. Pilihan kata dan istilah yang tepat. Yang pertama, menggunakan kata-kata kaidah kebahasaan yang sudah ditetapkan sebagai pedoman yang dipakai untuk menentukan mana kata yang baku dan mana kata yang tidak baku adalah menggunakan pedoman ejaan yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah serta buku-buku pedoman lain yang menunjang yang dikeluarkan oleh pusat bahasa. Kemudian penggunaan kata dan istilah yang tepat, cermat, dan hemat. Selain harus baku, pemilihan kata juga harus lazim, hemat, dan cermat. Kata yang lazim adalah kata yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Adapun kata yang hemat adalah kata-kata yang tidak disertai penjelasan yang panjang karena mempunyai bentuk gabungan kata yang lebih hemat. Kecermatan pemilihan kata berkaitan dengan ketepatan antara ide dengan bentuk yang dipilih oleh penulis. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Kalimat efektif, karya tulis ilmiah yang baik tentunya selain menggunakan diksi dan istilah yang tepat juga harus menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria yang jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca secara lebih rinci. Mengemukakan beberapa ciri kalimat efektif. Yang pertama itu ada keutuhan, kesatuan, kelogisan, atau kesepadanan makna dan struktur. Keutuhan atau kesatuan kalimat ditandai oleh adanya kesepadanan struktur dan makna kalimat. B. Kesejajaran bentuk kata dan struktur kalimat secara gramatikal. Kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan secara konsisten atau penggunaan bentuk-bentuk yang sama untuk menyatakan gagasan yang sederajat. C. Kefokusan pikiran sehingga mudah dipahami. Kalimat efektif harus memfokuskan pesan terpenting agar mudah dipahami maksudnya. D. Kehematan penggunaan unsur kalimat. Prinsip kehematan ini seperti yang sudah disinggung di atas tentang kehematan menggunakan kata dalam mengungkapkan gagasan. D. Kehematan penggunaan unsur kalimat. Prinsip kehematan ini seperti yang sudah disinggung di atas menggunakan tentang kehematan menggunakan kata dalam mengungkapkan gagasan. E. Kecermatan dan kesantunan, meliputi ketepatan memilih kata, sehingga menghasilkan komunikasi baik, tepat, tanpa gangguan emosional, pembaca atau pendengar.
Kecermatan dalam hal ini sama dengan kecermatan memilih kata. Kalimat yang baik adalah kalimat yang singkat, jelas, lugas, dan tidak berbelit-belit. Kevariasian kata dan struktur sehingga menghasilkan kesegaran bahasa. Untuk membentuk kevariasian kalimat dapat ditempuh dengan cara membuat variasi struktur, diksi, dan gaya. Atau bahkan jenis kalimat asalkan jangan sampai mengubah isinya atau gagasan asli yang akan disampaikan kepada pembaca. Selanjutnya G, ketepatan. Diksi dan ejaan. Ketepatan diksi adalah ketepatan memilih kata yang tepat seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Yang terakhir itu adalah paragraf yang baik. Jika kalimat-kalimat yang mengantar ide atau gagasan tersebut sudah baik, hal berikutnya yang perlu dicermati adalah apakah paragraf yang disajikan sudah merupakan paragraf yang baik atau belum. Syarat paragraf yang baik yaitu meliputi kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Paragraf yang baik sudah menggunakan prinsip kesatuannya itu dalam sebuah paragraf hanya terdiri dari satu gagasan pokok. Selanjutnya jenis-jenis karya tulis ilmiah itu terdapat 1 makalah, 2 skripsi, 3 tesis, 4 disertasi, 5 jurnal. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.